Jadi mungkin kalau kita bicara kekerasan seksual, ini memang bukan isu baru, tetapi bukan isu baru dan sudah banyak sekali program-program yang dilakukan baik oleh pemerintah, INGO maupun NGO, juga beberapa masyarakat, komunitas masyarakat untuk upaya pencegahan dan perlindungan untuk mencegah kekerasan seksual baik pada anak, kelompok perempuan maupun kelompok rentan lainnya. Namun demikian kasus ini seperti fenomena gunung es, jadi masih terus terjadi dan apalagi salah satunya di lingkungan pendidikan. Nah, ini mungkin ya, kekerasan seksual itu memang fenomena gunung es, terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan pelakunya itu justru orang-orang yang dipercaya. Ini nih persoalan persoalan besar kita gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sering membaca berita, kemudian mendengarkan informasi di TV, radio, dan seterusnya gitu kan, banyak sekali pelaku-pelaku kekerasan itu justru orang-orang yang terdekat. Nah, di sini memang ada persoalan, kita memang ada masih terbatas informasi, kemudian penelitian maupun literatur terkait kekerasan terhadap anak ini, karena memang seringkali isu ini menjadi isu yang tabu untuk disampaikan gitu ya, yang sensitif seperti itu. Selain itu juga adanya persoalan regulasi gitu ya, yang kadangkala di satu sisi ada upaya perlindungan, tetapi di satu sisi ada gap ketika kita berhadapan dengan hukum gitu ya. Karena misalkan pelakunya itu ternyata adalah orang terdekat, seperti orang tua atau bahkan paman, guru, sekolah, dan seterusnya. Kadangkala di situ ada persoalan-persoalan gap regulasi juga termasuk kebijakan. Nah, ini beberapa isu kenapa isu ini penting, dan ini dari beberapa, ini mungkin sedikit aja saya sharing bahwa saya juga fokus untuk melakukan beberapa riset terkait kekerasan seksual di Indonesia, dan memang dari beberapa riset itu menunjukkan memang masih sedikit sekali informasi atau data tentang kekerasan seksual anak, terus kemudian isu-isu seksualitas dan sebagainya. Juga tadi itu yang disampaikan, yang saya singgung sebelumnya itu ya, isu ini masih sangat sensitif, tabu untuk didiskusikan, dan seringkali korban itu mengalami stigmatisasi. Nah, ini juga persoalan. Belum juga, selain itu juga adanya persoalan pencegahan dan intervensi yang memang belum fokus pada penanggulangan kekerasan itu sendiri, khususnya masih fokus pada kelompok korbannya gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana melakukan upaya-upaya preventif, mengedukasi masyarakat, juga kelompok-kelompok yang rentan itu supaya mereka aware gitu ya, bahwa kekerasan seksual itu memang sangat mungkin terjadi bahkan di lingkungan kita yang terdekat. Dan hampir banyak regulasi atau informasi-informasi itu belum mensasar, atau program-program intervensi itu belum mensasar pada kelompok pelaku ya, tanda kutip ya. Memang kita nggak tahu gitu loh siapa pelakunya, tetapi sebenarnya kan itu juga harus imbang gitu ya, proses informasi-informasi itu atau pengetahuan kita juga terkait itu, bahwa pelaku itu bisa saja orang terdekat dan jenis-jenisnya. Mungkin nanti saya akan diskusi juga terkait jenis-jenisnya itu apa saja. Nah, ini beberapa dari policy analisis yang kemarin saya lakukan gitu ya, analisis kebijakannya. Memang ini ada beberapa persoalan yang menyebabkan gap kebijakan dan hukum di Indonesia, karena memang masih ada persoalan akses layanan, kemudian anak-anak itu memang kelompok yang rentan dan tidak berdaya, termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, kompleksitas undang-undang dan kebijakan dalam perlindungan anak itu sendiri. Nah, ini beberapa temuan pentingnya, selain bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri yang sebenarnya seperti terselubung gitu ya, karena mungkin banyak isu atau banyak kasus kita temukan itu untuk perkawinan anak gitu, tuh sebenarnya juga salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak, karena memang anak-anak itu harusnya mendapatkan perlindungan, dan mereka yang mengalami mengalami perkawinan anak di bawah
18 tahun, nah, biasanya mereka juga cenderung atau mempunyai potensi mengalami kekerasan seksual. Termasuk isu yang sangat umum gitu ya, terkait kemiskinan, kemudian perhatian terhadap kekerasan seksual dalam konteks keluarga itu yang memang kurang diperhatikan karena isu parenting dan seterusnya, belum lagi isu culture atau budaya tabu, silent dan seterusnya, patriarki. Nah, ini yang diidentifikasi sebagai faktor yang menghambat pelaporan kekerasan seksual anak itu sangat terbatas karena mereka memang disclose gitu ya, mereka tidak ingin menyampaikan karena yaitu tadi ada persoalan tabu, stigmatisasi, patriarki dan seterusnya. Nah, ini mungkin saya langsung ke sini aja, kekerasan seksual di dunia pendidikan. Seperti apa sih sebenarnya fenomenanya, dan ini mungkin ada beberapa data yang mungkin kami sampaikan ini khususnya fokus di pendidikan tinggi gitu ya, dan sebenarnya banyak isu yang terjadi juga di dunia pendidikan mulai dari anak usia dini, pendidikan dasar dan seterusnya, tapi mungkin ini beberapa data yang ingin kami sampaikan khususnya di dunia pendidikan tinggi. Padahal sebenarnya harapannya Mas Nadiem itu, Mas Menteri itu sudah menyampaikan pendidikan tinggi itu merupakan batu loncatan. Maka setiap kampus di Indonesia itu harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Oke. Nah, ini sebenarnya pentingnya pendidikan tinggi itu, namun demikian kalau kita lihat beberapa kasus, ternyata kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini menjadi penting untuk dibahas. Beberapa riset dan berita ini menunjukkan 88% dari total kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan tahun 2020 ini merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, luar biasa sekali, 88% ya. Dan dari kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan rentang 2015 sampai 2020 itu ada di universitas ternyata yang paling tinggi. Yang seharusnya secara usia, secara ini kematangan mereka harusnya sudah memahami, sudah mengetahui bagaimana mereka harusnya aware gitu ya bahwa ini adalah bentuk kekerasan dan mereka harusnya sudah bisa memahami ataupun mengelola untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual. Selain itu juga di pesantren pendidikan berbasis Islam itu sekitar 19%, di tingkat SMU, SMK itu 15%, tingkat SMP 7%, dan di TK, SD, SLB dan pendidikan berbasis Kristen itu ada sekitar 12%. Jadi ini memang luar biasa ya angkanya, cukup luar biasa. Dan ini saya yakin mungkin ada beberapa juga teman-teman mahasiswa yang hadir di sini juga gitu ya, khususnya dari Poltekkes atau mungkin dari universitas lainnya gitu. Ini perlu di-highlight gitu ya, bahwa ternyata universitas ini juga harus menjadi perhatian penting kita karena kekerasan seksual itu juga sangat tinggi terjadi di kelompok mereka. Nah, kemudian survei dan data, 77% dosen itu menyatakan kekerasan seksual memang pernah terjadi di kampus. Dan 63% dari mereka yang tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Jadi rata-rata kekerasan seksual itu memang benar terjadi, tapi 63%-nya mereka tidak melaporkan loh. Ini angka yang cukup fantastis ya menurut saya. Padahal kita tahu bagaimana seharusnya usia-usia atau kelompok remaja, maksudnya di pendidikan tinggi itu kan sebenarnya usia yang harusnya sudah harus paham dan mengetahui kalau mereka mengalami kekerasan, mereka harus aware untuk melaporkan. Tetapi ya itu seringkali justru mereka tidak melaporkan kejadian itu. Ada banyak persoalan tadi seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Ada persoalan tabu, stigmatisasi. Nanti kalau saya lapor gimana dong? Banyak orang tahu, malu gitu dan seterusnya. Nanti ya banyak lah, pasti seperti itu hal-hal yang itu. Nah, padahal seharusnya kalau kita bisa mendorong nanti ke depannya bahwa
hal-hal seperti itu harus disampaikan dan harus terlaporkan, itu akan bisa kita bisa melihat potretnya, apa jenisnya, apa kasusnya, siapa yang melakukan dan seterusnya, sehingga kita bisa tahu bagaimana upaya-upaya untuk pencegahan ke depannya. Oke, next. Ini ada beberapa kasus nih ya di dunia pendidikan yang banyak tantangan. Ini banyak informasi-informasi ini dikutip dari beberapa berita. Dan mungkin teman-teman masih banyak bisa menemukan banyak informasi nih. Kalau mau sharing nih pasti ceritanya panjang dan bisa sehari semalam ya kalau mau bercerita apa saja kasus yang terkait isu kekerasan seksual yang ada di Indonesia ini, khususnya di dunia pendidikan saja. Baru kita ngomongin dunia pendidikan, karena ini kita misalkan di sekolah, kemudian di lingkungan sekolah ya hampir-hampir semua terjadi di sekolah. Nah, ini mungkin saya kemarin mengutip ini dari paparan Kemendikbud kemarin ketika kita berdiskusi juga terkait kekerasan seksual dan isu pornografi gitu ya di dunia pendidikan. Sebenarnya di Permendikbud itu sudah dijelaskan dengan jelas. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuka juga Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu tentang bagaimana definisi kekerasan dan seterusnya, jenis-jenisnya, bagaimana upaya-upaya pencegahannya itu sudah sangat jelas juga sebenarnya dicantumkan dalam Permendikbud itu. Nah, ini saya hanya menjelaskan saja beberapa jenisnya. Ada 21 nih, bukan beberapa, banyak sekali jenisnya, dan yang kadang kita tuh nggak aware, oh itu termasuk kekerasan seksual ya, gitu kan. Nah, yang pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender atau korban. Nah, seperti ini. Baru menyampaikan ujaran. Ini ada contohnya nih ya kan. Loh, cowok kok sukanya nari, cewek kok rambutnya pendek. Seperti itu saja, itu sebenarnya sebuah sudah bentuk, karena ketika itu ada body shaming dan termasuk merujuk kepada gender gitu ya, cewek, cowok. Nah, itu kan seks gitu ya. Seks artinya gendernya. Nah, yang kedua, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan atau eksibisionis ya, itu biasanya. Ini banyak juga, saya pun pernah mengalami gitu ya, kalaupun mau cerita gitu ya, di jalan gitu kan, ya entah mungkin ya karena mereka mengalami kelainan seksual juga, ada beberapa memang ini persoalan mental gitu, itu pun juga ada. Biasanya mereka akan menunjukkan di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang tidak banyak orang gitu. Nah, seperti itu yang kadang perlu teman-teman perhatikan juga. Kemudian yang ketiga, menyampaikan rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Nah, ini nih biasanya yang sering kita alami, tapi kita tuh kayak nggak sadar dan menganggap itu biasa. Cantik, sweet-sweet, terus ya banyak lah ya. Saya juga pernah remaja, pasti Bapak Ibu di sini pasti bisa bercerita juga ya. Sebenarnya mereka banyak juga mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu, karena itu kayak dianggap lumrah gitu ya di masyarakat kita, bahwa ya biasa aja begitu begitu. Tapi kita kemarin melakukan beberapa riset juga, mereka itu memang anak-anak sampai sekarang pun kondisinya juga belum berubah, masih dialami juga oleh anak-anak remaja yang mereka juga sering mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Ketika di jalan ada banyak orang yang berkumpul, laki-laki ataupun kelompok-kelompok tertentu gitu kan, terus mereka halo apa ya gitu, lo cantik atau apa dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya salah satu juga jenis-jenis kekerasan seksual Bapak Ibu. Nah, ini yang agak sudah tiga, kenapa loncat ya? Oh, mungkin saya ada loncatnya, ada yang loncat ya. Oke, nanti saya cek kembali slide-nya. Nah, ini ada yang mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Nah, ini banyak sekali kan sekarang kasus-kasus seperti ini. Makanya Bapak Ibu hati-hati sekali, adik-adik sekalian, untuk memastikan. Seringkali itu kan kita nggak sadar di handphone kita gitu ya, main terus ya hanya untuk apa ya, diri sendiri awalnya, dikonsumsi untuk diri sendiri gitu kan. Terus kemudian apa
Kemudian ada disalahgunakan juga banyak ya. Jadi ada unsur ketidaksengajaan, tapi ada juga unsur yang sengaja. Memang mereka mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi. Pasti ada juga maksud-maksudnya juga. Nah, ini ada juga loh Bapak Ibu juga teman-teman sekalian, kita harus aware karena mereka itu juga ada sindikat-sindikatnya yang seperti itu. Nanti setelah itu kita akan diperas dan seterusnya gitu ya. Kalau kalau kamu nggak memberikan sejumlah uang sekian gitu ya, nanti saya akan upload ini ke media sosial mana dan seterusnya. Menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan, ini juga banyak. Meskipun sebenarnya kadang-kala fotonya biasa, tapi kan kadang anak-anak sekarang mereka lagi asik gitu ya dengan teman-temannya, terus mereka foto agak seksi di dalam kamar gitu ya. Bisa saja kejadiannya gitu ya, tanpa sengaja itu bukan sengaja ataupun disengaja gitu ya, difoto terus kemudian dikirimkan. Nah, seperti itu juga termasuk jenis-jenis kekerasan seksual. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang bersifat pribadi, ini juga salah satu bentuk kekerasan seksual. Memujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam korban, atau melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui. Banyak sekali hal-hal seperti ini. Ini ada contohnya nih. Kemudian memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Nih, ya semoga saja tidak terjadi ya ini karena skripsi kamu telat, nanti kita ketemu di hotel saja. Baru ungkapan itu saja sepertinya belum sampai ke hotel, baru ngomong begitu, itu sudah termasuk tindakan gitu ya. Atau karena kamu tidak mengerjakan tugas dan supaya nilai kamu bagus, oke nanti kita malam ngedit di kafe misalnya, atau apapun lah ya bahasanya, atau kita diskusi di kafe. Itu ya juga kita harus hati-hati gitu ya dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan. Ya, ini juga harus diperhatikan. Ini salah satu bentuk juga kekerasan seksual. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan, ini sudah levelnya sudah agak tinggi. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian percobaan paksa ini ya, meskipun tidak terjadi penetrasi ya, tidak terjadi hubungan seksual gitu ya, tapi sudah ada upaya percobaan, itu termasuk jenis kekerasan seksual, apalagi sudah pada tahap melakukan perkosaan termasuk penetrasi. Jadi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin itu sudah termasuk kekerasan seksual. Kemudian yang berikutnya memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi. Selanjutnya memaksa atau memperdaya korban untuk hamil, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Ini adalah beberapa jenis dan bentuk kekerasan seksual berdasarkan Permendikbud nomor 30 dan 2021, dan ini sebenarnya sudah cukup banyak dibahas secara global. Ini turunannya dari aturan-aturan internasional yang sudah disepakati. Nah, kita berdiskusi lebih fokus pada apa saja sebenarnya beberapa upaya gitu ya. Sebenarnya dari jenis-jenis kekerasan itu tadi kan sebenarnya cukup banyak dan sangat menurut saya ini sudah sangat urgent gitu ya, sangat penting gitu ya untuk dilakukan berbagai macam upaya perlindungan, upaya pencegahan dan penanganannya kalau memang sudah ada korban yang mengalami, khususnya di dunia pendidikan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa secara detail bagaimana saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, gitu, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk nanti ini salah satu beberapa perguruan tinggi yang sudah melakukan upaya-upaya pencegahan maupun perlindungan lah ya untuk melakukan perlindungan terhadap kekerasan seksual itu.
Ini contohnya beberapa dokumen-dokumen yang diperoleh dari web gitu ya. Mereka ada upaya pencegahan, misalkan ini di beberapa universitas gitu ya, BINUS memahami pelecehan seksual. Ada informasi-informasi gitu ya yang menyampaikan yes, mengedukasi gitu ya, mengedukasi para mahasiswa gitu ya, kira-kira apa sih pelecehan seksual seperti tadi itu, apa saja jenis-jenisnya pelecehan seksual. Kadang-kala kita nggak sadar, oh di Sweet itu ternyata iya ya, oh dipanggil-panggil dengan bahasa yang itu tadi ya, lebih apa ya, ya kayak cantik apa gitu dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dan tindakan kekerasan seksual. Nah, di upaya pencegahan ini seharusnya dunia pendidikan ataupun mahasiswa di dunia pendidikan itu atau universitas gitu ya khususnya ini karena kita bicara salah satunya contohnya di universitas harusnya sudah ada informasi-informasi ini dan ini seharusnya tidak juga dilakukan hanya di universitas di pendidikan usia dini di sekolah dasar sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah tingkat atas itu juga harus sudah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan diberikan informasi tentang apa itu pelecehan seksual, jenisnya seperti apa, paling tidak menginformasikan secara apa ya umum lah informasi terkait kekerasan seksual itu sendiri, karena itu masuk dalam konteks pencegahan. Dan sebenarnya ini hal yang sangat penting dilakukan oleh semua pihak di bagian yang pertama di pencegahan karena jangan sampai sebenarnya kita ke penanganan penindakan pendekatan komprehensif seharusnya ini nih yang terakhir gitu loh ini harusnya tidak perlu terjadi nah makanya kita harusnya fokus kepada upaya-upaya pencegahan nah ini terima kasih sekali dengan Bapak Ibu yang hadir ini ada dari saya lihat dari dinas sosial dari panti asuhan dari beberapa UPT, UPTD dari ya banyak yang hadir gitu ya, Kementerian Sosial juga gitu ya teman-teman di Kemensos. Nah ini sebenarnya upaya pencegahan ini yang paling penting untuk mengurangi ya, menghindari terjadinya kekerasan seksual. Karena kalau kalau nanti setelah ke penanganan penindakan dan pendekatan komprehensif itu kan sebenarnya lebih kepada korban gitu. Biasanya akan fokus pada korban. Tapi kalau di pencegahan ini kan kita akan fokus kepada seluruh pihak ya, ke seluruh pihak yang berkepentingan ya dalam artian ini anak-anak, kelompok masyarakat, orang tua, guru, pendidik, seluruhnya ya stakeholder gitu ya yang ada gitu ya. Ini yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di penanganan memang ada beberapa juga yang sudah dilakukan gitu ya. Misalkan ini beberapa contoh di Telkom University, di UI gitu ya. Ada surat pernyataan klarifikasi, surat pernyataan dan itu kenapa penting ketika sudah ada di level penanganan ini universitas ataupun institusi ataupun lembaga-lembaga pendidikan salah satunya gitu ya. Karena kalau bicara kekerasan seksual itu sebenarnya tidak hanya terjadi di dunia pendidikan saja, di dunia kerja pun itu juga terjadi gitu ya. Paling tidak mereka juga aware. Gitu. Lembaga itu punya komitmen. Nah, makanya kenapa ini di penanganan membutuhkan komitmen dari lembaga bahwa mereka mendukung dong apa terjadinya kekerasan seksual. Mungkin Bapak Ibu juga kalau pernah berkunjung ke beberapa hotel gitu ya, sudah ada beberapa yang mereka punya mempromot gitu ya bagaimana bahwa hotel ini tidak apa mendukung aksi stop kekerasan seksual atau stop perdagangan anak dan perempuan misalkan. Jadi makanya dia harus pasti memastikan siapapun yang masuk ke hotel harus punya KTP dan seterusnya dan seterusnya. Itu misalkan salah satu contohnya gitu ya. Itu memang yang dibutuhkan adalah komitmen-komitmen lembaga. Bahkan seharusnya di universitas, di dunia pendidikan, dan seterusnya harus ada SOP untuk perlindungan anak. Memastikan bagaimana anak-anak itu terlindungi. Itu juga menjadi sangat penting. Oke. Nah, kemudian kalau upaya pendidikan, ya banyaklah ya kita sudah mendapatkan informasi atau banyak hal yang sudah dilakukan, termasuk beberapa universitas ketika ada beberapa kasus pelanggaran
asusila atau pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat atau mohon maaf di kelompoknya, itu di mereka juga melakukan upaya penindakan seperti melakukan skorsing, mencabut status mahasiswanya, dan seterusnya. Memang udah ada upaya-upaya tersebut, termasuk nanti pendekatan komprehensif. Bagaimana universitas melakukan penanganan seperti yang di UB ini, layanan terpadu untuk mahasiswa korban kekerasan seksual dan perundungan. Jadi memang ada crisis centernya gitu ya, bagaimana mereka lapor, ada psikolog dan seterusnya, dan mereka akan menghubungkan ketika terjadi kekerasan seksual, misalkan ada visum dan seterusnya, bagaimana dengan trauma dan seterusnya, bagaimana memastikan bahwa anak-anak mereka yang mengalami korban itu berada di zona nyaman untuk menyampaikan situasi yang mereka alami, itu juga menjadi penting. Jadi ini adalah pendekatan komprehensif, termasuk nanti bagaimana memastikan keluarganya, teman-teman di sekitarnya, supaya tidak terjadi stigmatisasi terhadap korban. Itu juga menjadi penting. Jadi mungkin ini secara keseluruhan tahapan-tahapan yang harus terjadi dalam upaya menangani atau melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, penindakan, dan pendekatan yang komprehensif. Meskipun sudah dari awal saya sampaikan, fokus kita adalah di poin yang pertama ini seharusnya, di upaya pencegahan. Karena upaya pencegahan ini memang menjadi hal yang sangat urgent kita lakukan. Oke. Nah, ini beberapa kasus lagi, beberapa contoh lagi nih yang menunjukkan bahwa urgent kita itu sudah berada di kondisi yang sangat urgent terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan khususnya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan beberapa kasus yang terjadi, tapi ini ada beberapa data yang juga cukup mengejutkan gitu ya. Di tahun 2022 itu pengaduan yang masuk ke KPKI pada perlindungan khusus anak dengan kategori anak korban kejahatan seksual, fisik, dan pornografi itu sebesar 2.133 kasus itu pada tahun 2022. Ini angka yang terlaporkan. Bisa saja banyak angka yang tidak terlaporkan yang belum masuk dalam laporan ini. Jadi bisa kita bayangkan banyaknya kasus kekerasan seksual ini. Dan ternyata 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13-17 ini ya, mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Nah, ini kalau jenisnya memang beberapa kekerasan seksual yang kekerasan ini ada seksual, ada fisik, juga ada psikis. Kalau yang dilakukan oleh KPPA dalam survei nasional dulu namanya survei kekerasan terhadap anak. Ini survei nasional anak dan remaja ya. Saya lupa sampai namanya. Saya kemarin terlibat juga di tim ini. Oke. Lupa namanya nih sampai survei nasional kekerasan terhadap anaknya sebenarnya, tapi kita menggunakan jadi SNPHAR yang dilakukan oleh KPPA. Nah, kemudian ini Asesmen Nasional Kemendikbudristek tahun 2022 ini menunjukkan bahwa 34,51% peserta didik, bahkan bayangkan 1 dari 3 peserta didik anak-anak kita berpotensi mengalami kekerasan seksual. Kita bisa bayangkan di ruang Zoom meeting ini ada berapa orang misalkan yang hadir, 204, 1 dari 3 berpotensi mengalami kekerasan seksual. Kita bisa bayangkan kan, luar biasa sekali nih angkanya. Dan kemudian 26,9% peserta didik, 1 dari 4 berpotensi mengalami hukuman fisik. Angka yang tidak kecil. Karena kalau kita berkumpul berempat, 1 dari 4 orang ini punya potensi mengalami hukuman fisik. Nah, kemudian 36,31% peserta didik,
1 dari 3 potensi mengalami perundungan. Jadi peserta didik ya. Jadi 1 dari 3 peserta didik itu berpotensi mengalami perundungan. Jadi ini angka yang luar biasa sekali, angka yang cukup fantastis menurut saya, dan ini kita tidak bisa tinggal diam. Oke, next. Nah, dan ini sudah menjadi isu nasional, bahkan isu prioritas global, karena ini masuk dari SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, yang harus kita lakukan upaya-upaya untuk menuju pencapaian Sustainable Development Goals di target 16 khususnya, yaitu mewujudkan adanya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ini ada beberapa hal yang memang poin-poin yang harus dilakukan, yaitu secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. Yang kedua, menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Dan yang berikutnya, menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses, yang sama terhadap keadilan bagi semua. Jadi upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual itu adalah upaya yang sudah disepakati secara global, dan itu tujuannya sudah disepakati oleh negara-negara di dunia ini untuk memastikan tidak ada kekerasan terhadap kelompok manapun gitu ya. Sebenarnya kalau secara umum kekerasan kelompok manapun termasuk anak-anak, baik di lingkungan manapun. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi prioritas nasional. Makanya turunannya tadi salah satunya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, selain kita ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang perlindungan perempuan dan kekerasan dan perlindungan perempuan gitu ya, korban kekerasan domestik dan seterusnya, terus kemudian korban kekerasan rumah tangga juga ini didukung kalau di dunia pendidikan khususnya melalui Permendikbud tadi. Nah, ini sebenarnya menunjukkan sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pencapaian SDGs. Namun ya nanti kita akan diskusi bagaimana kondisi real kita di lapangan, apa kesulitannya dan apa tantangannya. Itu yang menjadi PR besar kita itu saya pikir. Nah, untuk itu beberapa tahun terakhir ini kita melibatkan berbagai pihak untuk merancang sebuah regulasi yang menyeluruh untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Jadi memang sebenarnya ini sudah banyak ya upaya-upaya yang dilakukan, meskipun dalam prakteknya nanti kita bisa sharing, Bapak Ibu bisa juga menyampaikan kondisi-kondisi yang dihadapi di kita gitu ya. Ini memang tantangannya luar biasa. Jadi memang sudah ada melalui Permendikbudristek 46 2023 itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi ini memang Permendikbudristeknya baru tahun ini. Jadi ini satuan pendidikan yang dimaksud ini termasuk anak usia dini, dasar, menengah, dan pada jalur pendidikan formal dan non formal ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah sebenarnya mencakup dari pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang dimaksud di sini. Nah, ini sudah ada upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Berikutnya, dia juga membantu dan memperkuat satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan, mencakup bentuk dan jenis kekerasan yang baru, baik itu secara daring maupun psikis, dan perspektif korban. Jadi sebenarnya menurut Permendikbudristek ini sebenarnya sudah ada upaya-upaya untuk merancang regulasi yang komprehensif lah ya, mungkin bisa kami sampaikan, yang komprehensif untuk mencegah kekerasan. Jadi ini nanti menjadi poin penting dan concern dari unit lingkungan satuan pendidikan, bahwa ini sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya.
bagaimana melindungi anak-anak ini dari kekerasan apapun bentuk kekerasannya ya, sebenarnya. Tidak hanya kekerasan seksual saja. Oke. Nah, ini mungkin secara regulasi saya ini kemarin paparan dari teman-teman di dari Kemendikbud gitu ya, bahwa Permendikbudristek PPKSP ini menjadi bagian yang penting dalam memenuhi amanah dan undang-undang peraturan pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi anak, seperti tadi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang kemudian ada PP Perlindungan Khusus bagi Anak. Jadi bagaimana membantu korban kekerasan di bawah usia 18 tahun di semua lokasi dan dalam jenis bentuk atau bentuk kekerasan apapun, baik itu seksual, fisik maupun psikis. Kemudian di Permendikbud itu ini sebenarnya sudah ada regulasinya sejak tahun 2015 yang mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Kemudian ini diperbaharui dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Sebenarnya ini intinya sama, bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Namun dalam Permendikbudristek yang baru ini adalah fokusnya adalah implementasi yang efektif dengan melibatkan semua pihak. Nah, ini yang paling penting karena memang bicara kekerasan di dunia pendidikan ini bukan saja tanggung jawab lembaga pendidikan saja, tapi ini juga ada tanggung jawab stakeholder yang lain. Ya, kami maksud stakeholder yang lain seluruh pihak, baik itu pendidikan, kemudian nanti sosial dari aspek mananya gitu ya, dari Badan Pemberdayaan Perlindungan Anak kalau di daerah atau KPPA gitu ya kalau di pusat, kemudian UPTD terkait, jadi tidak selalu fokus hanya pada korban tetapi juga pada upaya-upaya pencegahan termasuk PPA ya, kepolisian dan semuanya yang memang terlibat dalam upaya perlindungan anak ini dari segala bentuk jenis kekerasan. Nah, ini tadi beberapa bentuk kekerasan yang dalam Permendikbudristek ini, mungkin ini sudah kita bahas tadi ya, ada bentuk kekerasan yang memang fokus gitu ya dalam Permendikbudristek yang sudah kita bahas juga jenis-jenisnya. Nah, ini yang agak membedakan Permendikbudristek PPKSP yang terbaru ini menghilangkan area abu-abu dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, dan perundungan. Jadi ini kalau kekerasan fisik ini jenisnya apa? Jadi sudah mulai jelas. Tawuran, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi untuk kerja, memberi keuntungan seperti kalau kita lihat anak-anak di jalanan, kemudian anak-anak yang pengamen dan seterusnya. Nah, itu termasuk bentuk-bentuk kekerasan fisik. Kekerasan psikis itu bisa pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor dan seterusnya. Ini banyak hal ya kekerasan jenisnya. Nah, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan ada relasi kuasa, maka termasuk dalam kategori perundungan. Contohnya, misalkan dia di berkelahi atau ada ditampar gitu ya gurunya, kemudian besok ditampar lagi, kemudian karena ada relasi kuasa itu pasti ada antara kelompok anak dengan kelompok yang dia lebih dewasa, misalkan antara anak dengan orang tua, antara geng satu dengan geng berikutnya. Nah, ini kan biasanya sering tuh, yang kelompok-kelompok ini pasti ada relasi kuasa. Tidak selalu tua muda gitu ya, kadang-kala juga tergantung relasi kuasa itu dalam konteks mana. Kalau geng-geng itu biasanya juga tidak selalu, oh kelompok yang tua dengan kelompok muda atau anak-anak yang lebih ini dan apa ya secara usia gitu, tetapi juga ada kelompok-kelompok relasi kuasa karena oh ini dia lebih kekuatannya gitu ya dan seterusnya. Jadi yang jelas itu kalau sudah ada relasi kuasa dan sering terjadi itu masuk kategori perundungan. Nah, kemudian ini
beberapa itu adanya beberapa di Permendikbudristek itu juga memastikan kebijakan-kebijakan yang mengandung kekerasan itu dari pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan kepala dinas pendidikan itu dalam beberapa bentuk. Jadi memang sudah mulai ada selain peraturan-peraturan itu ada kewenangan ya, atau ada tidak ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan dalam bentuk misal surat keputusan besok harus bisa instruksi yang sifatnya itu justru berpotensi menimbulkan kekerasan, perpecahan antara geng satu dengan geng berikutnya, atau pakaian misalkan yang sering kita banyak didiskusikan di dunia pendidikan gitu ya, harus pakaiannya seperti ini karena konteksnya kalau kita bicara pakaian gitu, apa iya gitu ya bahwa mereka yang melakukan karena persoalan itu ada persoalan stigma, karena kan seringkali begini kan, lah iya dia kan pakai bajunya terlalu seronok ya bahasanya gitu ya, terlalu gimana jadi mengundang gitu ya, itu kan persoalannya ada di kepalanya gitu ya, ada di kepala mereka yang melihat gitu ya. Kalau kita pikirannya nggak kemana ya nggak ada masalah gitu kan. Ini kan kita memang harus ada saling menghargai dan saling memahami gitu ya, bahwa sebenarnya tidak selalu melulu itu gitu ya, dan itu yang harus ada lebih kepada bagaimana membangun dari karakter. Kalau ini kan sekarang yang lagi banyak disampaikan oleh Kemendikbudristek itu membangun karakter pada anak-anak. Nah ini kayak yang terakhir terkait pencegahan kekerasan, ini memang tanggung jawab semua pihak untuk memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Nah ini tadi sebenarnya sudah kita bahas, tapi dalam konteks Permendikbudristek ini sudah clear. Ada 3 hal yang harus dilakukan adalah penguatan tata kelolanya, edukasinya, dan penyediaan sarana dan prasarana. Ini sudah hal yang harus dilakukan. Di penguatan tata kelola, satuan pendidikan itu memang harus membuat tata tertib untuk mencegah kekerasan, pembelajaran tanpa kekerasan. Jadi memang harus membangun karakter itu di situ kan, pembelajaran yang tanpa kekerasan. Jadi kalau anak-anak itu juga harus diberikan kesempatan gitu ya, bahwa mereka juga harus bisa belajar dengan senang gitu kan di satuan pendidikan itu. Jadi memang membentuk dan memfasilitasi tugas tim pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk pelibatan warga sekolah atau orang tua dan wali dalam upaya-upaya mencegah kekerasan. Ini secara kelembagaan yang harus dilakukan. Nah, kemudian oleh di pemerintah daerah dalam kaitannya penguatan tata kelola ini memang harus ada, selain kita sudah ada peraturan-peraturan regulasinya ya, tadi ada undang-undang perlindungan anak, terus kemudian Permendikbudristek dan seterusnya, itu tadi ada PP juga, ada PP-nya untuk perlindungan anak dan seterusnya. Nah, di pemerintah daerah itu juga harus didukung oleh peraturan kepala daerah yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini yang memang harus juga dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk nanti bagaimana ketika sudah ada perdanya gitu kan, berarti otomatis kan itu ada aktivitasnya, ada alokasi anggarannya. Nanti ke depannya bagaimana mereka juga berkolaborasi dengan satuan pendidikan, dengan mitra-mitra yang lain, termasuk dengan dinas-dinas terkait seperti dinas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian KPAD, komite KPAD di daerah, terus kemudian mungkin dengan beberapa NGO lokal yang ada di daerah yang fokus pada perlindungan anak dan lain-lainnya, itu juga harus dilakukan upaya-upaya kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk tadi di sini kalau ada dinas sosial dan sebagainya gitu ya, dan membentuk satuan tugas yang memang ini sebenarnya sudah, kalau kita nanti diskusi dengan Bapak Ibu sekalian pasti sudah banyak dilakukan, sudah banyak satuan tugas terkait pencegahan kekerasan. Tapi nanti kita lihat bagaimana implementasinya dan kendalanya. Itu juga menjadi tantangan di area penguatan tata kelola ini.
Termasuk nanti di Kemendikbudristek itu membuat kebijakan, alokasi anggaran, koordinasi lintas sektoral di level pusat dan seterusnya, termasuk melakukan monitoring dan evaluasi. Harusnya apakah memang nanti ketika dievaluasi ada sekolah yang dia belum punya tata tertib, yang belum pembelajarannya masih ada kekerasan, ini kan memang harus terus dimonitoring dan dievaluasi. Kalau misalkan ada, ya berarti kan harus dilakukan upaya-upaya penguatan di sekolah itu. Nah, ini kan sebenarnya nanti jadi ini kalau bicara kebijakannya ini nanti tidak hanya sendiri-sendiri membuatnya, ini saling apa ya, cycle ya, ada cycle-nya. Kemendikbudristek bagaimana mendukung pemerintah daerah juga mensupport satuan pendidikan, demikian juga satuan pendidikan mengikuti regulasi yang ada di pemerintah daerah, termasuk regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek itu dalam kerangka penguatan tata kelolanya. Selanjutnya dalam hal edukasi ini memang penting ya tadi, karena memang upaya pencegahan itu memang menjadi poin ya menurut saya. Itu kita sudah nggak bisa lagi nih kalau kita terus bicara bagaimana menangani korban dan seterusnya. Kita sudah harus pada edukasi ini yang diperkuat, sosialisasi di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan kampanye. Dan sekarang sebenarnya sudah banyak sekali media-media yang bisa digunakan gitu ya untuk melakukan campaign. Dan khususnya sudah mulai satuan pendidikan ini mulai apa ya, banyak terlibat gitu ya dalam mengembangkan konten-konten yang memang mendukung upaya-upaya pencegahan kekerasan, tetapi hati-hati juga bahwa konten-konten yang ada di media-media sosial itu juga harus ada edukasi lagi. Maksud saya begini, jadi kemarin kami juga melakukan riset terkait tata kelola pendidikan dalam kerangka pencegahan anti pornografi, mohon maaf, pornografi. Nah, itu ternyata ada beberapa sekolah juga yang mereka itu memberikan penugasan kepada anak-anak, misalkan membuka akun Twitter gitu ya. Nah, diwajibkan ya, karena memang mereka ada penugasan gitu ya. Ini kan dalam konteks digitalisasi dan seterusnya. Ternyata Twitter itu kan nggak ada saringannya. Begitu ngeklik apa gitu, dia langsung followernya ngikut semua. Justru saya mendapatkan informasi dari anak-anak tersebut, mereka mendapatkan informasi-informasi tentang pornografi dan seterusnya dari media sosial itu. Nah, ini kan kalau orang tua, guru dan seterusnya itu tidak memahami itu, ini menjadi hal yang apa ya, menjadi salah kaprah gitu ya terhadap perkembangan digitalisasi sekarang ini. Dan sebenarnya itu ada filternya. Nah, jadi di satuan pendidikan itu memang harus memastikan ketika ada penugasan ini juga harus sudah tahu gitu. Nanti kondisinya bagaimana jika dilakukan ini. Jadi tidak serta-merta kita kayak latah, oh ya medsos buka, mereka buka Twitter, buka Instagram, apa dan TikTok dan seterusnya. Meskipun ada beberapa hal yang memang sih banyak hal-hal yang edukatif yang bisa kita sampaikan di situ. Jadi intinya sosialisasi sekarang terkait pencegahan kekerasan ini kita juga harus berlomba-lomba, harus membuat konten-konten yang positif di media-media sosial itu. Jadi biar nanti pas kita ngeklik advertising itu konten-konten yang positif itu juga yang keluar gitu loh maksudnya. Jadi memang harus berlomba, hal yang positif juga harus kita keluarkan melalui konten-konten media seperti itu. Itu kemudian di pemerintah daerah juga perlu ada sosialisasi kebijakan, pelatihan juga bagi guru dan para penyelenggara gitu ya di dunia pendidikan, karena ini juga penting. Karena kadang-kali banyak dari para guru dan seterusnya itu mereka nggak terinformasikan informasi-informasi tentang kekerasan, jenis kekerasan yang tadi mungkin saya sampaikan, mereka mungkin baru sadar aja, oh iya toh, itu termasuk kekerasan seksual dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal seperti itu yang kadang-kala kita belum aware gitu. Dan itu harusnya disampaikan oleh pemerintah daerah, mensupport juga itu melalui nanti dinas pendidikan, melalui dinas-dinas sosial, karena dinas sosial pun juga punya peran yang besar juga, termasuk UPTD-UPTD-nya. Nah, ini juga perlu mendapatkan dukungan dari Kemendikbudristek ya,
termasuk ini secara terpusat. Kalau Kemendikbudristek itu kan levelnya nanti di pemerintahan pusat ya didukung oleh kebijakan, pelatihan dan seterusnya. Jadi ini memang cycle juga. Nah, yang berikutnya adalah di penyediaan sarana dan prasarana. Jadi kalau di satuan pendidikan yang harus memastikan sarana prasarananya aman, nyaman, ramah disabilitas itu juga ya, karena biasanya seringkali itu terjadi di apa toilet-toilet itu kan daerah-daerah yang punya resiko-resiko gitu ya terjadinya kekerasan seksual, karena kekerasan itu kan tadi yang sudah saya sampaikan mengintip orang melakukan aktivitas pribadi misalkan, nah kan siapa tahu ada toiletnya yang bocor, ada lubang dan seterusnya. Ada banyak kalau kita nonton beberapa tayangan di YouTube dan seterusnya, oh ternyata ada CCTV dan seterusnya. Nah, banyaklah sekarang kamera tersembunyi dan seterusnya. Nah itu harus memastikan sarana dan prasarananya itu aman, nyaman dan ramah disabilitas. Menyediakan kanal aduan. Nah, ini yang masih jarang sekali terjadi. Di sekolah-sekolah dunia pendidikan jarang sekali yang masih menyediakan kanal-kanal pengaduan karena itu masih dianggap ranahnya isunya tabu, sensitif, mereka masih malu dan seterusnya. Padahal harusnya itu tersediakan kalau kamu mengalami oke lah, kalau satuan pendidikan itu belum ada, tapi kan kita punya kanal-kanal yang lain ya, helpline untuk kids, ada beberapa apa namanya telepon apa hotline gitu ya yang bisa dihubungi dan seterusnya ketika mereka mengalami kekerasan. Termasuk nanti di pemerintah daerah juga harus mendukung sarana prasarana sama ya. Ini sebenarnya hampir sama baik di satuan pendidikan, pemerintah daerah maupun Kemendikbudristek. Ini harus seiring sejalan untuk menyampaikan ini, memastikan sarana dan prasarana dan nanti didukung oleh Kemendikbudristek itu secara sistem informasi atas data penanganan kekerasan karena termasuk nanti kanal aduan. Jadi kalau ini kan data dari satuan pendidikan, kemudian ke pemerintah daerah dan kemudian juga terlapor juga sampai ke Kemendikbudristek dan itu nanti bisa secara keseluruhan kita mengetahui sejauh mana data, sebaran, tantangannya dan sebagainya sehingga nanti bisa dilakukan upaya-upaya bagaimana melakukan upaya pencegahan dan penanganannya termasuk nanti meng-create program-program yang memang sesuai untuk kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan dalam upaya pencegahan kekerasan. Jadi memang ini beberapa hal yang harus dilakukan secara berkesinambungan, bersama-sama, berkoordinasi, baik itu antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, Kemendikbudristek, maupun pihak lain ya yang terkait. Karena ini sebenarnya tidak hanya 3 stakeholder ini saja, tetapi juga orang tua, bagaimana peran orang tua, kemudian dinas-dinas yang lainnya. Itu juga menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan. Oke. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Nah, nanti kita banyak bisa berdiskusi. Saya yakin ini saya hanya menyampaikan sharing informasi saja gitu ya, berbagi informasi, berbagi pengalaman-pengalaman juga dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ini punya banyak pengalaman-pengalaman yang cukup luar biasa. Jadi nanti kita bisa saling berbagi gitu ya, berbagi informasi dan berbagi pengalaman termasuk nanti mungkin ke depannya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Demikian mungkin saya kembalikan ke Mbak Siti Jundana untuk diskusi dan tanya jawab ya Mbak ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanuar yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Saya membuka sesi tanya jawab dan diskusi terkait tema kegiatan kali ini. Dipersilakan untuk peserta raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Itu udah ada yang raise hand ya, Bapak Kuswara, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Bapak, maaf itu di unmute dulu ya.
Masih tidak terdengar, Bapak mungkin bisa di-chat saja di kolom chat. Masih belum di-unmute ya kayaknya Pak suaranya. Iya, masih. Masih mute. Bapak mohon maaf, masih di-mute ya, Bapak? Boleh di-unmute dulu, Bapak? Nah, sekarang sudah ini dari hostnya ya, kayaknya mungkin terkendala. Sudah dengar ya, Mbak, sekarang? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih Bu Moderator. Baik Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu Yanuar yang sebagai narasumber ya. Kami Kiswara Bu, pengurus sosial media dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ya, bukan Jawa Barat. Memang namanya kayaknya semi Jabar, tapi saya kerjanya di Jateng gitu loh Bu Moderator ya. Eh, Terima kasih Ibu narasumber, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan dan banyak informasi yang kemungkinan besar ini sangat bermanfaat bagi teman-teman khususnya peserta webinar pada hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kami tanggapi ataupun bisa menjadi sebuah satu pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijadikan satu komunikasi. Tadi disampaikan ada 21 jenis kekerasan yang disampaikan oleh Ibu. Banyak sekali ya jenis-jenis kekerasan itu. Namun kami mensikapinya, eh, saya menjadi pertanyaan buat Ibu, kira-kira faktor penyebab untuk kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan ini apa ya Bu ya? Biasanya itu kan ada salah satu faktor penyebab daripada kekerasan seksual yang dominan terjadi di instansi pendidikan itu apa? Jadi itu kan juga menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan atas pengalaman Ibu Yanuar di lapangan, ini faktor penyebab untuk kekerasan seksual itu apa? Itu mungkin Ibu ya yang pertama. Yang kedua, kita tidak bicara pencegahan ya Bu ya. Kalau pencegahan ini kan diharapkan jangan terjadi ataupun bisa meminimalisir sesuatu tindak kekerasan di tingkat level sekolah. Itu kan kalau pencegahan. Namun kalau kita bicara sudah terjadi ya Bu ya. Ketika kita sudah terjadi, itu yang jelas adanya satu akibat yang timbul dari kekerasan itu mesti banyak sekali Bu. Baik akibat maupun dampak. Dampak ini bisa menjadi hambatan bagi korban maupun di lembaga pendidikannya Bu. Karena ini bisa terjadi dampak ini ada satu rasa terintimidasi bagi korban. Juga percaya diri itu pasti rendah Bu. Nah ini kan juga korban ini di sekolahan ini pasti ada rasa ataupun juga merasa terintimidasi, tingkat harga diri, percaya diri rendah, juga sulit untuk berkonsentrasi belajar, juga sulit bergaul, berkomunikasi, termasuk juga yang paling parah adalah enggan untuk bersekolah. Nah, jadi pertanyaannya yang pertama adalah pendekatan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi korban kekerasan kepada anak. Karena itu pun juga bukan hanya saja kita memberikan satu pola pendekatan, baik itu di lingkungan pendidikan maupun juga di keluarganya. Ini pun juga di keluarga, di lingkungan masyarakat. Ketika seseorang sudah menjadi korban kekerasan ini kan juga kita harus ada pola-pola pendekatan sehingga jangan sampai anak ini lebih fatal gitu kan karena harapan usia hidupnya masih panjang dan lain sebagainya. Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, ini saya bicara masalah penguatan tata kelola ya, Ibu. Ibu, tata kelola ini emang kami di Jawa Tengah juga pernah diskusi dengan
teman-teman dari lembaga pendidikan maupun pondok pesantren terkait dampak kekerasan terhadap pendidikan di pondok pesantren. Ini pun juga kami bahas, namun mungkin peraturan daerahnya belum ada. Namun di sisi lain ada kendala, Bu. Kita ada kewenangan ya. Untuk tingkat SLTA itu sekarang itu kan kewenangannya sudah diambil alih oleh provinsi ya, Bu ya. Ini juga akan menjadi satu hambatan. Yang kedua, untuk tingkat SMP dan SD ini kewenangannya sudah diambil ke kabupaten kota, sehingga perlu adanya satu kolaborasi ataupun pola-pola pendekatan kepada sekolah pendidikan itu, karena kewenangan ini juga menjadi sepertinya pola pendekatan ini pun juga akan berbeda, karena yang satu di sisi lain kewenangannya provinsi, di sisi lain ada juga kewenangan-kewenangan yang diserahkan pengelolaan pendidikan ini kepada kabupaten kota, walaupun mungkin dinas pendidikannya bisa dinas pendidikannya seperti itu. Itu saja Ibu yang perlu kami sampaikan, ada 3 hal. Mudah-mudahan ini juga bisa, karena menurut kami ini memang tingkat kekerasan atau pola kekerasan seksual di tingkat pendidikan ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena ini dampak maupun akibatnya ini akan menjadi sesuatu yang sangat vital khususnya bagi korban. Saya kira itu saja Ibu narasumber, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Matur nuwun Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kuswara dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Baik, Ibu Yanuar mau langsung dijawab, aku mau dikit dulu pertanyaannya. Boleh. Tadi yang pertama, tadi saya agak terputus-putus tadi. Apa ya Mbak ya? Ada pencatat nggak ya? Penyebab kekerasan seksual di bidang pendidikan yang saya tangkap seperti itu. Faktor penyebab. Oh iya, betul. Oke, mungkin nggak apa-apa sambil menunggu. Nanti Bapak Ibu lagi yang lainnya mungkin bisa sambil menunggu pertanyaan berikutnya ya. Oke, boleh. Oke, jadi yang pertama ada beberapa hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Kuswara. Terima kasih Pak Kuswara sudah berbagi informasi, juga berbagi situasi yang terkini gitu ya, yang memang dihadapi juga oleh beberapa daerah, khususnya yang tadi yang terakhir itu ya, saya melihat berbicara kewenangan gitu ya tadi ketika bagaimana penanganan, terus kemudian terkait kewenangan SLTA, SDS, SMP dan seterusnya. Nah ini sebenarnya kalau berbicara kewenangan ini juga kadang kita miris juga gitu ya. Masa sih kalau sudah berbicara kasus kekerasan terus kita masih berbicara kewenangan, itu catatan penting. Tapi terima kasih sekali informasinya. Cuman yang ingin kami sampaikan, kalau kondisi ini terjadi dan ini sudah dilakukan juga di beberapa kasus-kasus yang terjadi ya di daerah gitu ya, korbannya adalah anak-anak di SMP, SMA, dan kewenangan SMA ini kan sudah ada di provinsi, kejadiannya ada di daerah. Lalu bagaimana dong penanganannya gitu kan? Karena kan memang secara ini dinas pendidikan memang kewenangan di daerah itu adalah SD dan SMA. Tapi saya sempat berdiskusi waktu itu di mana ya? Salah satu kota di Jawa Tengah juga, Solo mungkin. Solo salah satunya itu kemarin ada kasus juga gitu ya. Nah, mereka akhirnya memang sudah tidak ada batas-batas itu gitu ya. Karena memang mereka berkoordinasinya langsung dengan dinas sosial, kemudian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mereka punya satu WA group yang ngomongin pokoknya kasus kekerasan, bahkan balai, panti dan seterusnya ya yang menangani itu, LSM-nya, NGO-nya juga terlibat di situ. Jadi mereka sudah tidak lagi melihat oh ini kasusnya siapa gitu ya. Karena ini anak yang SMA gitu ya. Tetapi di situ langsung turun dinas sosialnya, terus kemudian Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, psikolog dan seterusnya, mereka bersama-sama gitu ya membantu menangani kasus ini tanpa melihat bahwa anak ini SMA yang kewenangannya ada di provinsi. Tetapi memang secara aktivitasnya mereka tetap mengkoordinasikan ini dengan dinas provinsi gitu ya, dinas pendidikan provinsi. Itu kalau berbicara kewenangan. Jadi
Prinsipnya ketika kondisi-kondisi hal seperti ini terjadi di daerah itu sebenarnya tidak ada lagi persoalan urusan kewenangan, tetapi memang ini kadangkala memang menjadi kendala gitu ya. Oh ini kan persoalannya di urusannya provinsi, tetapi biasanya kalau sudah terjadi ini Pak, mereka memahami itu karena mereka memang sudah mendorong bagaimana kolaborasi ini terjadi dan apa ada kepedulian dari pemerintah daerah itu bahwa persoalan anak ini harus diselesaikan tanpa melihat batas-batas itu. Jadi itu Pak biasanya, dan bahkan kalau sekarang dinas provinsi pun juga biasanya pusat pun juga biasanya siap untuk mendukung gitu ya, turun tangan lah ya untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan, penanganan kasus kekerasan seksual ini jika memang dibutuhkan, karena memang ada kes-kes tertentu yang misalkan mereka ada beberapa daerah yang tidak punya rumah aman misalkan. Nah, kayak gitu, jadi harus dibawa kemana nih? Nah, kayak gitu. Nah, itu ada beberapa, mungkin kalau ada teman-teman dari Kementerian Sosial juga punya rumah aman gitu ya, yang memang juga bisa memberikan layanan gitu ya untuk anak-anak yang mengalami kekerasan seksual jika memang tidak ada tersedia di daerah tersebut, atau NGO-NGO yang mereka juga memberikan layanan-layanan rumah aman bagi kelompok-kelompok tersebut atau anak-anak yang mengalami kekerasan, karena memang sekarang sudah pentahelik ya, sudah berbagai macam kolaborasi itu dilakukan antara stakeholder, jadi sudah connect gitu ya mereka satu sama lain tanpa melihat batasan-batasan ini di daerah mana dan seterusnya. Itu mungkin yang terkait kewenangan. Nah, nanti mungkin masing-masing daerah juga punya pendekatan-pendekatan yang berbeda. Jadi ini menarik memang Bapak dan Ibu sekalian, yang pasti kita berpikir dan berkomitmen bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik. Tuh. Kemudian berikutnya yang terkait pencegahan itu ya, pendekatan ya. Jika anak sudah mengalami kekerasan atau mereka menjadi korban kekerasan, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan gitu. Nah, ini memang tantangannya. Karena tidak semudah teorinya, saya sampaikan ya Pak Kusara. Karena begitu ada anak atau korban yang mengalami kekerasan seksual, karena sudah ada stigma toh di kita itu, bahwa ngomong aja itu sudah sesuatu yang sulit gitu loh. Wah, tabu. Masa saya cuma ngomongin tadi pulang gitu ya, tadi saya di sweet gitu ya. Kan itu kadang anak-anak merasa enggak biasa gitu kan, tapi kan itu lama-lama habis sweet pegang apa, nah itu kan bisa naik kalau dia nggak sering sampaikan. Nah, biasa memang yang paling penting itu adalah di orang tua dulu. Nah, memang support orang tua itu sangat penting. Ketika mereka berani bercerita kepada orang tua, itu sudah hal yang luar biasa. Jadi bagaimana memang membangun trust ya di dalam keluarga itu sendiri juga sangat penting, karena memang nanti support keluarga itu ada sangat penting ketika mereka mau menyampaikan, mereka mau bercerita. Kemudian bagaimana kelompok sekitar keluarga itu atau caregiver and families-nya itu ya mendukung gitu ya. Lingkungannya, termasuk lingkungannya yang saya maksud, ketika keluarga sudah siap gitu kan, lingkungannya juga mendukung, jangan terus tiba-tiba itu anak yang itu ya malah dirasan-rasanin gitu ya kalau bahasa Jawanya, malah diomong-omongin. Nah, ini yang paling penting memang membangun pola pikir masyarakat itu dari konteks keluarga, komunitas, dan masyarakat. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah support dari satuan pendidikan, kemudian juga dari media massa. Jadi kemarin saya sempat ada juga cerita, ada kasus kekerasan seksual, tapi begitu ada kasus itu, satuan pendidikannya atau kelompok dinas pendidikan dan seterusnya itu langsung mengkip berita itu. Bagaimana media itu tidak menginformasikan supaya tidak ada stigmatisasi, nggak tabu gitu loh. Tapi bukan berarti menutup-nutupi informasi itu, karena itu juga penting juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ada kasus-kasus kekerasan. Tetapi kan seringkali media massa itu kan juga harus diedukasi supaya mereka memberikan pemberitaan yang
apa ya, tidak menyudutkan korban. Nah, itu yang juga makanya PR-nya ini banyak dan banyak melibatkan stakeholder, Pak Kuswara, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika bagaimana ini menangani korban, yang paling penting pertama adalah selamatkan korban dulu. Jadi itu kondisinya, dan yang paling kesulitan kita itu adalah bagaimana korban itu menyampaikan informasi yang sebenarnya. Makanya nanti kalau di situ sudah ada, kalau di daerah itu kan ada psikolog, ada yang sudah apa ya, mereka lebih secara profesi mereka memang punya kemampuan dan keahlian gitu ya untuk memberikan dukungan dan terapi sosial juga kepada korban. Nah, itu memang harus bersama-sama, termasuk nanti juga guru. Kalau itu ada di lingkungan pendidikan dan seterusnya. Jadi memang tidak mudah untuk bagaimana menangani korban, tetapi memang yang paling pertama harus memberikan dukungan adalah orang di sekitarnya. Baik itu orang tua, guru, dan masyarakat, kelompok masyarakat di sekitarnya, caregiver dan familiesnya itu. Dan setelah itu baru, makanya kenapa ini nggak bisa apa ya, begitu kasus baru selesai, baru dilakukan sesuatu informasi atau apa ya, pencegahan. Jadi memang membangun pola pikir masyarakat. Jadi kan jangan sampai begitu ada kasus, pola pikir masyarakat itu masih menganggap itu korban, terus distigmatisasi. Nah, makanya terus diedukasi masyarakat atau komunitas ini harus aware bahwa kalau ada korban ya kita terus jangan mengucilkan, keluarganya itu dianggap ya dirasan-rasanin terus apa ya, dianggap itu kan jadi kayak down gitu ya. Nah, itu memang harus apa ya, saling sinergi gitu ya, dilakukan upaya-upayanya itu harus berbarengan antara pencegahan dan campaign itu tadi, itu harus terus-menerus dilakukan di masyarakat, dan parenting itu tadi ya, itu juga harus dilakukan, dan begitu nanti ada kejadian, korban itu juga terlindungi, lebih cepat terlindungi. Itu mungkin Pak, yang berikutnya tadi terkait penyebab, itu banyak faktornya kalau ternyata penyebab kekerasan seksual itu sendiri. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, di riset yang sudah pernah saya lakukan itu memang beberapa faktor penyebab kekerasan seksual pada anak-anak itu, karena yang pertama itu ini Pak, terbatasnya layanan, akses layanan ya, dan belum terkoordinasinya dengan baik. Jadi memang dalam peraturan kebijakan kita itu memang apa ya, masih ada tumpang tindih gitu ya antara regulasi-regulasi yang ada, sehingga pelayanan itu juga belum bisa maksimal. Seperti contoh kasus gitu ya, kalau pelayanan itu diberikan oleh pemerintah, seringkali mereka mempunyai jam kerja misalkan. Padahal kasus kekerasan kan terjadi bisa saja anytime, malam, siang, sore. Nah, kadang kalau ada gap-gap itu Pak, itu bicara dari pelayanan atau baik itu di level pencegahan, penanganan, penindakan, dan lainnya. Itu kita kadang-kala masih ada keterbatasan dalam penanganannya, termasuk aksesnya, karena akses informasi kadang itu nggak nyampe. Ya informasi-informasi kayak gini nih lah ya, yang tadi misalnya kita sampaikan jenis-jenis bentuk kekerasan seksual. Kadang-kala informasi-informasi saja itu nggak nyampe gitu ya, sampai masyarakat, sampai anak-anak, pada guru dan seterusnya. Nah, itu pertama, salah satunya yang menjadi faktor penyebabnya. Selain itu juga adanya persoalan kompleksitas regulasi itu tadi. Kadangkala ada beberapa regulasi yang sudah pasti itu melindungi anak di Undang-Undang Perlindungan Anak, memastikan anak-anak harus terlindungi dari segala bentuk jenis kekerasan seksual. Namun demikian, kalau Bapak Ibu tahu, di Undang-Undang Perkawinan yang terbaru yang sudah disetujui untuk diamandemen, itu kan memang usia pernikahan anak itu kan naik ya, dulunya perempuan 16 dan laki-laki 19, sekarang kan dua-duanya di 19 tahun. 19 tahun ya. Nah,
Tetapi ada pasal yang menyatakan dispensasi perkawinan, sehingga anak-anak boleh dinikahkan di bawah usia 18 tahun asal mendapatkan persetujuan. Nah, itu kan sebenarnya regulasi kita itu nggak gitu ya. Maunya ngelindungin, tetapi tetap aja ada pasal yang menyatakan boleh gitu loh. Kalau mereka di bawah usia itu asal dapat izin gitu kan dan seterusnya. Nah, kan nggak firm. Nah, disitulah terjadinya kekerasan seksual secara tidak langsung, mungkin nggak langsung, oh nikah kok mbak mereka sah tidak mengalami perzinahan dan seterusnya, iya, tetapi secara usia dan kematangan mereka itu sebenarnya belum siap secara biologis, mental dan sebagainya. Nah itu justru banyak riset yang sudah menunjukkan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, kemudian pelecehan seksual, perdagangan anak dan seterusnya itu karena salah satunya adalah pernikahan pada usia anak-anak. Nah, itu beberapa hal di level kebijakan. Selain nanti kita berbicara kondisi ekonomi, kemiskinan dan seterusnya, daerah slum area yang bagaimana kondisi rumah mereka dan lingkungan mereka yang tidak mendukung sehingga mendorong terjadinya kasus-kasus kekerasan sosial. Jadi memang sangat kompleks penyebabnya. Namun demikian ada beberapa hal yang tadi bisa di-highlight bahwa memang beberapa kebijakan atau regulasi kita itu memang belum sepenuhnya mendukung ke situ. Dan tadi kalau kita bicara sebenarnya sudah sampai Permendikbudnya sudah mengatur itu, tetapi kadangkala persoalan implementasinya juga dukungan dari pemerintah daerah dan satuan pendidikan, termasuk komitmen dari masyarakat memberikan dukungan itu masih belum saling support. Itu persoalannya. Jadi memang banyak hal, tapi bukan berarti kita pesimis gitu ya, karena memang sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak ini dari korban kekerasan. Tapi terima kasih sekali Pak Kuswara, informasi juga tadi pertanyaannya yang cukup luar biasa, dan ini kayaknya menjadi hal yang penting gitu ya untuk kita catatan bersama gitu ya, bahwa ini memang tidak bisa lagi menjadi pekerjaan sektoral saja, pendidikan kah, orang tuanya atau dinas sosial gitu dan seterusnya. Oke, terima kasih. Bisa lanjut Mbak Siti. Baik, setelah ini ada Albi Ryan ya yang sudah raise hand, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini, tapi sebelum bertanya, saya mau ada yang mau disampaikan dikit tuh, Bu. Ya, pertama, saya setuju kalau penyelesaian kekerasan terhadap anak itu harus lintas profesi, lintas OPD, instansi, komunitas, yayasan dan sebagainya. Kalau kita balik lagi ke filosofi diadakannya Sekolah Inovasi Peksos ini, kita bisa memaksimalkan peran Peksos dan Pensos yang sudah ada di daerah, Bu. Untuk penanganan kliennya bisa kita minta Peksos untuk melakukan pendampingan, advokasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting saya garis bawahi, Ibu tadi sampaikan, jangan sudah terjadi baru kita mau melakukan aksi gitu ya, harus ada pencegahan. Nah, disinilah betulnya sosialisasi pencegahan yang dilakukan oleh penyuluh sosial di masyarakat, Bu. Dia yang menyuluh para orang tua yang belum jadi korban ya, artinya tujuannya nanti bisa membentuk ketahanan di tengah masyarakat untuk mencegah itu. Keduanya, tadi berbicara tentang kewenangan, nggak usah pusing-pusing, Bu. Terhadap yang bertanya tadi nggak usah pusing-pusing, karena Kemendikbud itu saat ini sedang gencar-gencarnya bikin Satgas Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Nah, kemarin Dinas Pendidikan bersurat tuh ke seluruh UPD yang ada layanan terhadap perempuan dan anak, termasuk Dinas PPPA,
kemudian dinas sosial, dan lembaga lintas profesi direkrut mereka semua tuh Bu, untuk dijadikan satu tim, di SK-kan oleh kepala dinas pendidikan oleh wali kota, kepala daerah, untuk terjun nanti kalau ada kasus kekerasan kepada anak, yang terjun ya tadi Satgas tadi yang terdiri dari lintas profesi dan OPD. Itu aja Bu. Kemudian pertanyaan saya ke Ibu, bagaimana pada saat kita menangani anak korban TPPO, itu kan termasuk kekerasan seksual juga kan Bu, apalagi yang korbannya ini masih sekolah. Pertanyaan saya tuh gini Bu, kalau pada saat pendampingan dilakukan kepada mereka yang usia anak, dan mereka tuh merasa asik gitu di dunia itu. Kenapa? Karena mau minta uang beli handphone, motor ke orang tua kan nggak mampu orang tua. Jadi dengan cara instan mereka jual diri begitu. Artinya kekerasan seksual yang mereka terima tuh sebagai usia di bawah 18 tahun, mereka masih beranggapan kami ini ngerasa nggak masalah gitu. Karena kami nggak nyusahin orang gitu ya. Kalau mau beli handphone kami bekerja dengan cara seperti itu. Nah ini gimana Bu menyikapinya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yanuar bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih nih Pak Abirayan, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir nih. Tadi Pak Abirayan udah memastikan gitu ya bahwa ini harus melalui sekolah inovasi ini harusnya memang kita karena di sini banyak para pekerja sosial dan pensos yang memang juga harusnya satu inilah ya, satu gerakan gitu ya, bahwa kita sepakat bagaimana upaya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ini sudah siap lah ya untuk melakukan upaya-upaya gitu ya, dan satu padu lah ya, maksudnya itu senang sekali gitu ya. Tadi kayak mendapatkan booster bahwa Peksos dan Pensos siap loh gitu loh. Siap menjadi garda terdepan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan. Dan ini memang saatnya seperti itu Pak Abi. Jadi memang gerakan-gerakan ini yang harus terus kita dorong gitu ya. Dan karena persoalannya bukan hanya kekerasan saja gitu loh. Kekerasan tadi sudah saya sampaikan banyak sekali jenisnya, dan nanti persoalannya tidak hanya itu saja gitu loh, karena tadi ditanyakan narasumber apa namanya, faktornya apa, ternyata faktornya banyak sekali gitu. Jadi nanti memang tidak hanya satu atau dua pihak saja yang terlibat, tetapi ini memang melibatkan seluruh stakeholder. Kemudian tadi memang sudah ada upaya dari tadi ya, Satgas dari Satuan Pendidikan sudah akan ada melibatkan. Nah, ini sebenarnya salah satu komitmennya. Lagi-lagi ini nanti semoga saja tidak hanya menjadi sebuah apa ya, program atau hal yang dilakukan pas di awal-awal saja gitu ya, karena sebenarnya persoalan Satgas ini pencegahan kekerasan dan seterusnya itu sudah lama juga dibuat gitu ya, dengan beberapa stakeholder gitu. Nah, ini yang sebenarnya penting, dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, khususnya Peksos dan Pensos, bahwa ini adalah tugas bersama. Tidak hanya persoalan yang melekat karena saya OPDA, OPDB, OPDC di daerah, tapi ini adalah tugas dari masyarakat. Itu tadi yang sangat penting, karena saya sampaikan persoalan kekerasan seksual ini bukan lagi menjadi persoalan pemerintah atau persoalan tadi kalau disebutkan OPD dalam konteks Satgasnya, karena memang iya itu adalah OPD atau Satgas itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bahwa mereka komitmen. Itu harus ditunjukkan dengan melalui aktivitasnya, melalui Satgas itu salah satunya, itu komitmen. Tetapi yang saya ingin ajak bersama dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya
tadi disampaikan banyak peksos, banyak pensos di ruang Zoom meeting ini bahwa harus bersama-sama gitu loh. Dan ini gerakan ini tidak saja gerakan karena kita punya profesi sebagai peksos atau pensos, tapi gerakan moral ya. Bagaimana melindungi anak-anak kita dari segala bentuk kekerasan yang terjadi. Tadi seperti kita sampaikan bahwa kita itu sudah darurat seksual. Kekerasan seksual terjadi mulai dari kelompok yang paling kecil sampai di pendidikan tinggi. Jadi sudah tidak bisa lagi ditawar, tidak bisa lagi lempar-lemparan, ini tugasnya OPDA, ini OPDB, atau ini tugasnya pemerintah saja, ini tugasnya masyarakat saja, atau tugas orang tua, atau tugas dunia pendidikan. Ini yang seringkali salah kaprah juga gitu ya, bahwa ada kadang-kala juga ada persoalan-persoalan seperti itu. Jadi terima kasih sekali juga semangatnya tadi Pak Abi. Semoga kita bisa bersama-sama memberikan dukungan dan kerja-kerja yang positif untuk memberikan perlindungan bagi anak ke depannya. Itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Apakah dari Bapak Abi sudah cukup jawabannya? Yang terakhir tentang anak korban TPPO yang merasa dia bukan dari korban, Bu. Oh iya, tadi apa ya Pak ya? TPPO yang bukan? Ada anak korban TPPO yang misalkan didampingi, kemudian mereka tuh mengatakan, kami tidak merasa dikoordinir, kami menjual diri sendiri gitu, Bu. Nah, Iya, itu bagaimana mendampingi anak yang merasa dia tuh bukan korban dari tindakan kekerasan itu, Bu. Toh mereka juga dapat keuntungan dari hasilnya mereka, beli HP dan sebagainya. Iya. Ya, ya Bapak, ini banyak sekali ya Pak ya kasus-kasus seperti ini. Kemarin kami juga berkunjung, ya, Bapak dari Kalimantan ya? Iya. Siap. Salah satunya ada Kalimantan gitu ya. Di Kalimantan. Ya, itu memang banyak Pak. Kemarin saya juga berdiskusi dengan KPAD di sana, terus kemudian Dinas Pendidikan juga gitu ya, bahwa ternyata ada persoalan-persoalan seperti itu. Jadi istilahnya mohon maaf ada beberapa anak-anak yang OB ya, BO ya. BO. Iya ya seperti itulah ya, mereka melakukan transaksi-transaksi ya seperti itu. Dan bagaimana Bu? Dan itu banyak sekali kasusnya yang terjadi, dan saya juga mendapatkan informasi dari kelompok-kelompok anak-anak tersebut gitu ya, itu kayak jadi tren. Aduh, ini memang benar luar biasa tantangannya. Nah, di sini Pak, peran kita yang paling penting dan yang memang nggak gampang gitu ya, memastikan anak-anak itu, makanya saya sampaikan ini nggak gampang, karena kalau sudah ngomong persoalan dengan mohon maaf dengan uang dan seterusnya, menggantikan dengan iming-iming barang seperti itu, sebenarnya itu bentuk kekerasan sosial dan mereka nggak sadar sebenarnya. Mereka tidak menyadari karena mereka merasa mendapatkan manfaat tadi yang seperti Bapak. Tetapi apa yang harus disampaikan, memastikan mengedukasi mereka paham itu yang paling penting dulu. Jadi kita memang nggak bisa maksain ya bahwa lo kamu itu ini sebenarnya kamu korban TPPO, tapi dia merasa oh enggak kok, orang saya happy saja, saya dapat duit, bahkan saya bisa beliin sesuatu buat keluarganya karena memang isu kemiskinan tadi yang saya sampaikan dan seterusnya. Jadi ini memang hal yang nggak mudah Pak, dan saya pernah melakukan riset juga terkait ini pada kerja seks anak gitu ya, mereka yang melakukan aktivitas seksual di bawah umur, dan mereka juga merasa yang ngomongnya nggak korban, tetapi mereka tuh sebenarnya sudah happy, bukan happy ya, sudah menikmati dari hasil kerja mereka lah, bahasa gampangnya gitu ya, sudah menikmati dari hasil kerja mereka. Bahkan ada yang waktu itu saya dampingin itu sampai mereka anak-anak loh ya Pak, ini anak-anak ya di bawah usia ya 18 tahun,
Jadi uangnya ditabung, dia belikan sapi di kampungnya, kemudian punya beberapa. Jadi mereka menyatakan bahwa mereka punya 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 tabungan. Tetapi yang perlu kita sampaikan ke mereka, jadi memang nggak mudah dan ini perlu tidak sekali dua kali aja ya. Jadi memang ada pendampingan yang harus kita lakukan, memastikan anak-anak itu. Karena apa? Efeknya ketika mereka melakukan itu pasti ada dong efeknya. Nah, itu yang harus kita educate mereka. Ketika anak-anak itu melakukan aktivitas seksual yang tidak sehat gitu ya, otomatis akan punya efek. Efeknya banyak, baik itu secara kesehatannya, masa depannya, dan seterusnya. Bahkan waktu itu yang saya dampingi sudah beberapa positif HIV/AIDS dan seterusnya. Jadi memang itu Pak yang memang harus kita terus sampaikan gitu ya, menyadarkan mereka. Memang mereka merasa nggak korban, oke lah, nggak korban, silahkan. Tapi kita harus tetap memandang dari perspektif kita, anak-anak itu adalah korban karena mereka nggak paham, mereka nggak tahu, mereka belum terinformasikan dengan baik. Nah, itu yang harus ada dalam perspektif kita sebagai pendamping, sebagai pekerja sosial, sebagai penyuluh sosial, sebagai orang tua, dan seterusnya. Karena memang ada keterbatasan informasi, ada akses keterbatasan pengetahuan. Mereka belum sampai ke sana. Tahu nanti efek terhadap kesehatannya. Jadi memang bukan hal yang mudah, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Pendampingannya, bagaimana melakukan penguatan kepada kelompok ini memang dari beberapa pengalaman yang saya lakukan selama saya banyak mendampingi kelompok anak ini yang mengalami kekerasan seksual dan korban kekerasan seksual ini, meskipun mereka tidak pernah sadar bahwa mereka menyadari mereka korban. Seperti yang tadi saya sampaikan, anak-anak yang mereka mengalami perkawinan anak gitu ya, di usia anak-anak, mereka pasti nggak sadar kalau dia korban gitu ya. Tapi dari perspektif perlindungan anak, mereka korban karena mereka harus tetap dilindungi dan harus mendapatkan hak-haknya untuk bisa mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan penghidupan yang lebih baik ke depannya. Itu Pak Abirayan mungkin komentar saya. Ada nih Bu, boleh Kak satu lagi dikit? Iya, silakan Pak. Jadi kan gini Bu, yang akan menjadi banyak tantangan itu sebenarnya tindak kekerasan pada anak korban TPPO, karena pasti sebagian, apalagi Bu tadi sampaikan pengalaman, mereka ketika didampingi untuk meneruskan kasus hukumnya, kebanyakan yang terjadi di lapangan tidak mau kemudian melanjutkan proses hukum terhadap mucikari, germo, dan sebagainya, karena mereka tuh pengen cepat dipulangkan ke daerah asal. Nah, sebagai pendamping yang ideal itu, apakah mengikuti kehendak mereka, keinginan mereka yang cepat pulang tadi ke daerah asal tanpa meminta mereka melanjutkan proses hukum? Ya tentu di situ ada kode etik untuk tidak ini ya, memaksakan gitu. Yang keduanya sikapnya apakah biarkan saja dulu dia direhab dulu secara sosial, dikuatkan, suatu saat minta dia untuk kuat berani melanjutkan proses hukum. Karena saya pernah konsul ke advokat, masa kadaluarsa kasus TPPO itu 10 tahun gitu. Artinya biarlah dia direhab dulu, nanti suatu saat kita minta kesediaan dia, keberaniannya, kondisikan agar lanjut proses hukum. Mengapa? Karena sebagian saya dapati cerita kawan yang melakukan pendampingan, banyak ngambil tipe yang pertama tadi gitu. Sehingga apa yang terjadi di lapangan? Mucikari germo tidak di proses hukum dan mereka cari masa yang lain. Gitu Bu. Mungkin bisa analisa Ibu. Dicerahkan lagi lah. Di refresh satu nun. Ya. Bisa saya lanjut ya Mbak? Oke.
Ya, terima kasih Pak Abi. Iya, memang ini benar tantangannya Pak. Saya juga beberapa kali menghadapi kasus-kasus seperti itu Pak. Dan satu memang prinsip yang harus kita pegang kan memang ada prinsip kita juga tidak boleh memaksakan keinginan kita untuk terus melanjutkan. Dan itu memang biasanya banyak faktornya. Apalagi kalau itu pelakunya itu orang-orang terdekat itu. Tapi kalau kasusnya TPPO mungkin bisa saja pelakunya ini adalah orang yang mereka tidak kenal atau mungkin mereka tahu sadar datang gitu ya, karena kan ada banyak PJTKI atau apa gitu ya yang mereka menjadi penghubung dan seterusnya atau agen-agen gitu ya. Nah, itu yang mungkin mereka sebenarnya juga sudahlah daripada ribet gitu. Kita sering juga Pak mengalami kasus-kasus seperti itu dan bagaimana nih sikap kita. Nah, tadi kan Pak Abi yang sampaikan dilema nih ya gitu kan ya. Memang benar tadi yang Pak Abi sampaikan bahwa oh ya memang kita tidak bisa memaksakan juga dalam kondisi tertentu dan memang pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah saya sampaikan bahkan oke, setelah kita bantu gitu ya tadi lindungi gitu ya pulang, bisa saja anak itu nggak hanya nunggu setahun 2 tahun, baru sebulan 2 bulan balik lagi gitu menjadi korban dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Jadi saya juga sering mengalami waktu melakukan program-program kegiatan pendampingan seperti ini sampai saya aduh bagaimana ini ya kalau kondisinya itu udah deh dalam konteks ini benar-benar cukup perjuangan yang luar biasa gitu ya. Pensos itu tantangannya luar biasa sekali, bukan pekerjaan yang mudah sekali karena kita sudah merasa bahwa kita ini mau nolong, tapi pas mau nolong yang ditolong kok jadi begini gitu ya tadi kalau nggak salah itu ya seperti itulah ya kondisinya. Tetapi oke, kita harus hormati keputusan itu, tapi tetap dengan memberikan itu tadi pendampingan juga memberikan penguatan, memberikan informasi, itu yang paling penting. Memberikan informasi. Kadang-kala karena mereka itu sebenarnya nggak tahu gitu loh. Dan mereka maunya, sudahlah saya nggak mau ribet gitu loh. Nggak mau ribet. Dan selain itu, juga mereka kalau ini kasusnya sampai dibawa ke hukum, ke ranah hukum, mereka malu. Ada konteks-konteks seperti itu, ada kejadian-kejadian yang memang wah ini malu, nanti orang semua akan tahu gitu-gitu ya. Nah hal-hal yang kayak gitu yang memang harus kita pastikan bahwa kasusnya itu juga terlindungi meskipun ini masuk kasus hukum dan seterusnya, dan yang pasti menguatkan. Selain malu, nanti dia masih berpikir lagi bagaimana nanti dengan keluarga saya, bagaimana nanti dengan masyarakat di sekitar saya kalau sampai tahu kejadian ini, bagaimana nanti dengan teman-teman saya, bagaimana dengan nanti ya banyak hal bagaimana dan bagaimana. Nah, nanti di sini makanya perannya tidak hanya salah satu pihak seperti Peksos atau saja ya begitu mana kasus ini kan psikolog harus masuk mereka memastikan bagaimana kondisi mereka, bagaimana situasi-situasi yang mereka hadapi dan itu mungkin harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Jadi saya pikir jadi kondisi seperti itu harusnya memang ya nanti ke depannya di pemerintah ini kan harusnya sudah koordinasi ya. Begitu kondisi ini kan kalau Peksos memang fungsinya lebih pada bagaimana nanti memediasi, mendukung dan seterusnya. Tapi ketika sudah kondisi-kondisi yang dia memang sudah oke lah saya nyerah atau saya nggak mau atau pasti ada kondisi dia mengalami apa ya perlu berdiskusi dengan psikolog dan seterusnya untuk mendapatkan terapi dan seterusnya supaya dia tenang dulu sehingga dia mau untuk melanjutkan kasusnya karena ada positifnya nanti supaya kasus-kasus ini tidak terjadi kepada anak-anak yang lain. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang kadangkala tidak terinformasikan ke mereka karena kan mereka yang terjadi itu mereka yang tertekan gitu. Aduh saya nih pasti malu dan seterusnya. Padahal sebenarnya kita juga harus berbicara dari aspek yang lain, menginformasikan dari aspek yang lain bahwa oh ya kalau kamu nanti lanjutkan kasus ini dan seterusnya ini akan menutup mata rantai kasus-kasus yang akan dialami oleh anak-anak yang lain atau kelompok-kelompok lain sehingga mereka aware begitu. Nah, hal-hal itu Pak yang memang bukan pekerjaan yang mudah. Dan kami tahu betul bahwa itu membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak. Itu Pak Abi.
Atur nuhun, atur nuhun. Sami-sami Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanuar yang telah menjawab dan Pak Abi yang telah bertanya. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kami dari Merauke, Ibu. Mohon izin. Ya, boleh, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kami perkenalkan, nama saya Sunario, relawan sosial, juga pendamping sosial Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan yang perlu kami tanyakan dan beberapa kami sampaikan, kondisi-kondisi dan situasi secara umum maupun lokal yang ada di Kabupaten Merauke tentang penanganan anak jalanan, anak aibon, dan masyarakat, anak dari keluarga masyarakat tidak mampu, terutama masyarakat-masyarakat adat, karena kami di Papua kebanyakan masyarakat adat. Ya, yang banyak kendala kami di sini untuk melakukan pendampingan, dan itu membutuhkan biaya cukup lumayan untuk melakukan pendampingan di wilayah-wilayah pedalaman. Dan juga permasalahan yang sering terjadi, terutama anak-anak jalanan yang aibon, itu yang sekarang semakin banyak. Untuk bagaimana caranya untuk kita bisa menangani atau paling tidak menekan atau melakukan pencegahan terhadap anak-anak jalanan yang aibon itu, karena di yang kami pahami dan kami ketahui di sini kita melakukan pendampingan juga akan semakin banyak karena permasalahan satu, ekonomi keluarga, yang kedua lingkungan, kemudian pergaulan. Nah, ini semakin marak juga. Nah, kami juga mohon mungkin petunjuk untuk bagaimana supaya ada dukungan atau perhatian dari kementerian yang terkait tentang penanganan anak jalanan, terutama Kementerian Sosial, yang untuk kami di Merauke atau pada khususnya di Papua Selatan. Di Papua Selatan ini ada 4 kabupaten dan ada beberapa memang wilayah-wilayah yang daerah pedalaman, karena anak-anak ini yang ada aibon di wilayah kota itu kebanyakan dari wilayah pedalaman, kemudian menggelandang atau menjadi anak jalanan di kota. Nah, penanganan dan di sini di wilayah kami belum ada atau untuk LKS atau yayasan-yayasan yang mungkin bisa mendukung kita untuk melakukan pendampingan dan melakukan pencegahan bagi anak-anak yang ada di terutama Kota Merauke, Bovendigul, itu yang kami pahami. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Sunario. Luar biasa sekali nih ya dari Papua Selatan. Ya, terima kasih sekali atas diskusinya pada pada sore hari ini ya. Jadi emang tantangan itu ya Pak Sunario, ternyata apalagi saya membayangkan Papua Selatan itu ya Pak, bagaimana akses dan ketersediaannya. Kalau di sana tadi Bapak yang pertama itu tadi terkait tantangan ya sih Pak ya sebenarnya ya, kesulitan-kesulitan itu kalau di sana kalau boleh tahu Pak, apa saja Pak yang sudah ada, mungkin apakah sudah ada NGO atau ada seterusnya gitu Pak? Ya, di sini kita belum ada yayasan, kita baru aja mau membentuk, masih nunggu surat dari Dinas Sosial tingkat provinsi, karena di sini kan daerahnya daerah otonomi baru terbentuk, dan di tingkat provinsinya juga baru saja untuk dibentuk, dan juga sudah
mulai kita melakukan apa penggalangan atau mengkoordinir LKS untuk melakukan apa bentuk rumah singgah melakukan pendampingan di wilayah lingkungan yang tertentu, terutama di kota ini ada beberapa lingkungan atau yang di sini disebut komplek. Jadi komplek itu misalkan di Merauke ini ada beberapa komplek, kayak komplek dari Boven, ada komplek dari MAPI, dari Asmat. Ya, ini yang kita harus melakukan pendampingan khusus juga. Tapi kita belum bagaimana, maksud kami bagaimana untuk mohon dukungan dari pemerintah pusat untuk mungkin ada LKS yang mau kita lakukan pembentukan LKS ini semua sudah ada, tinggal untuk legalitasnya sudah selesai semua. Tapi untuk kita melangkah lagi memang membutuhkan ya termasuk akses-akses yang di wilayah-wilayah distrik juga cukup jauh dan biaya cukup besar. Makanya kita yang harus bagaimana untuk melakukan pendampingan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sunaryo. Memang ini tantangannya ya, daerah yang memang aksesnya cukup sulit gitu ya, kalau tadi Bapak sampaikan gitu ya, dan ini otonomi daerah baru juga ya Pak ya, jadi pasti apa ya, secara kelembagaan, secara infrastruktur, itu juga masih ada beberapa keterbatasan, saya yakin itu. Jadi memang itu tantangannya, dan mungkin kalau bagaimana gitu ya, memang banyak yang bisa harus kita lakukan bareng-bareng Pak. Nanti memang harus banyak berdiskusi dengan pemerintah daerah ya, khususnya pemerintah daerah gitu ya, untuk menyampaikan kondisi ini ya melalui dinas sosial, kemudian badan pemberdayaan perempuan dan badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya nggak tahu apakah sudah ada di sana juga dinasnya. Sudah ada Karena Ibu itu bergabung. sudah ada ya Pak? Sudah ada bergabung dengan dinas sosial Ibu. Oke, nah berarti Untuk sudah ada. provinsi. Karena ini memang kabupaten baru gitu ya. Nanti saya rasa nanti pelan-pelan sih Pak, karena memang nanti begitu sudah ada, biasanya dinas sosial akan berkoordinasi dengan dinas sosial provinsi, kemudian yang badan pemberdayaan perempuan, karena ini jadi satu ya, dinas sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nanti akan koordinasi dengan KPPA Pak, bagaimana untuk nanti muatannya, tenaga pelatihan-pelatihannya, karena nanti kan memang ada program Kota Layak Anak misalkan yang dari KPPA dan seterusnya, penguatan SDM-nya, kemudian kemungkinan ke depannya nanti kan pemerintah daerah di situ juga memang harus menyiapkan tenaga-tenaganya ya. Nah, itu nanti dalam analisis kebutuhan SDM apa. Nah, itu sebenarnya memang harusnya didukung oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama yang bisa dilakukan melalui pemerintah daerah. Nah, yang berikutnya memang nanti semoga nanti melalui forum sekolah inovasi ini juga bisa menjadi salah satu ajang untuk bertukar informasi, bertukar pikiran gitu ya. Karena saya yakin semoga nanti teman-teman yang ada dimanapun gitu ya bisa memberikan support paling nggak informasi, masukan, atau kira-kira bagaimana sharing ketika mengalami beberapa kasus itu tadi harus kemana dan seterusnya tadi ya, karena sudah ada lembaga yang sekarang sedang dikembangkan, bagaimana nanti untuk legalitasnya. Saya pikir ini bisa menjadi salah satu forum untuk bertukar pikiran dan saling berbagi, dan saya yakin nanti dari teman-teman yang ada di forum ini bisa saling berbagi informasi untuk menginformasikan itu Pak. Nah kemudian yang tadi banyak kasus juga terkait anak jalanan gitu ya, saya baru membayangkan ini baru terjadi ya Pak ya ternyata di daerah sana, padahal kasus-kasus itu di daerah Jawa gitu sudah terjadi mungkin 15 atau 20 tahun ya maksudnya sudah cukup lama ya, iPhone dan seterusnya itu dan sudah berganti gitu ya persoalannya gitu, tetapi saya baru kayak tersadarkan ini luar biasa sekali ya sampai ke sana dan dalam waktu yang rentang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya, dan ini persoalan lama kayak saya merasa ini kayak muncul lagi gitu ya, dan itu Pak memang bukan hal yang mudah karena itu sebenarnya juga sama saja dengan
kasus-kasus narkoba gitu ya. Sebenarnya kasus-kasus seperti itu hanya saja berbeda medianya gitu ya. Jadi memang bukan hal yang mudah juga, tetapi nanti itu sebenarnya memang harus ada proses pendampingan, edukasi dan seterusnya, dan itu cukup panjang sekali secara terapi atau penanganan secara klinis. Nanti memang harus berdiskusi juga dengan para teman-teman pekerja sosial, para psikolog dan seterusnya. Meskipun saya tahu tadi Pak Sunaria menyampaikan SDM-nya juga masih terbatas di sana. Nanti mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah ada Pak banyak beberapa buku-buku saku gitu ya, informasi-informasi terkait itu bagaimana menangani dan seterusnya. Ada juga beberapa media-media pembelajarannya gitu ya, KIE gitu ya, untuk menangani kondisi-kondisi seperti itu. Jadi sebenarnya itu juga bisa Pak untuk dijadikan bahan acuan gitu ya, bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok anak-anak yang mengalami kasus-kasus seperti itu. Itu Pak Sunario. Mendaling Natal Bu, mungkin ada sedikit tambahan. Mohon untuk juga kita yang sangat diperlukan dari ada beberapa kabupaten sangat membutuhkan itu panti rehabilitasi sosial. Ini termasuk dari Dinas Sosial Kabupaten Merauke maupun Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Memang kami di Papua Selatan ini kami selalu koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan. Ini karena masih baru juga, karena kepala dinasnya juga kan masih PLT, jadi belum definitif juga. Makanya ini kita yang mau memohon juga mungkin nanti bisa memperhatikan kami mungkin dari pusat apa yang mungkin harus kami laksanakan. Kemudian untuk komunikasi Bu, terutama memang kita memerlukan komunikasi karena ya memang terus terang saja saya juga ada sedikit pengalaman, makanya kami beranikan bagaimana untuk membentuk LKS atau rumah singgah yang pengalaman kami dulu. Terus terang saya pernah membentuk beberapa rumah singgah di Kota Malang, terutama pengamen jalanan Malang. Anak jalanan itu saya dulu di sana menjadi anak jalanan sampai juga menjadi pengurus pendiri Yayasan SPJM Serikat Pengamen Jalanan Malang. Kemudian kita bisa ke Papua Selatan ini, kemudian kita kembangkan bagaimana untuk memperhatikan anak-anak jalanan, apalagi terutama kebanyakan anak-anak dari masyarakat adat atau masyarakat asli Papua, itu yang memang beda karena di Jawa dengan di sini beda jauh untuk kita bisa menyesuaikan karakter anak-anak jalanan itu, karena di sini bermacam-macam suku yang ada di Kabupaten Merauke, terutama Provinsi Papua Selatan. Jadi bagaimana untuk penyelesaian adik-adik atau anak-anak dan terutama anak yang putus sekolah itu semakin banyak begitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Sunario. Ini sebenarnya lebih kepada bagaimana nanti bisa berkolaborasi ya Pak Sunario dengan stakeholder dan teman-teman yang ada di sekolah inovasi ini juga untuk memberikan dukungan dan support ya, misalkan terkait informasi-informasi, dan insya Allah kami siap juga Pak Sunario, misalkan nanti ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan kami pun insya Allah siap, misalkan ada hal-hal yang memang bisa kami sampaikan untuk menyambung informasi-informasi yang mungkin atau akses-akses yang lainnya. Siap. Oke Mbak Siti, mungkin sudah cukup ya, atau ada yang lain, atau mungkin sudah Dirasa yang sudah cukup sepertinya ya Ibu. Setelah sesi tanya jawab, sampailah kita pada penghujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan banyak materi dan rekan peserta kegiatan yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Saya Siti Jundana, moderator, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Terima kita kasih bisa Bapak Ibu sekalian. sebentar ya Ibu untuk sesi dokumentasi. Oh ya, silakan. Boleh untuk yang bertugas nge-SS
Ada yang bisa bantu SS? Kebetulan saya pakai HP. Oke, sudah sesi dokumentasinya. Terima kasih kepada yang telah hadir. Boleh live. Terima kasih.